Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ojoto Bakenkun episode 7 dan juga 8. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode diawali dengan diperlihatkannya Isaku yang saat ini diminta kakeknya untuk datang ke ruang tamu karena ada salah satu teman Yakuzanya dari klan Tanuki yang kini tengah berkunjung ke rumah Isaku. Dan di sini kakek Tanuki tidaklah sendiri sebab hari ini dirinya sedang bersama cucunya yang bernama Mikio. Dan setelah kakek Tanuki memperkenalkan cucunya tersebut, tiba-tiba Mikio malah bersikap tidak sopan dengan bertanya kepada Isaku apakah Isaku memiliki seorang pacar. Seketika itu juga kakek Tanuki pun memukul Mikio karena Mikio yang tidak sopan di hadapan sahabatnya tersebut. Sedangkan Isaku sendiri tentu merasa sangat terkejut, begitu juga dengan Keiya yang merasa agak kesal karena Mikio yang tiba-tiba membahas tentang pacar Isaku. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Isaku yang saat ini tengah berkunjung ke rumah Katsuki untuk menonton film dorama bersama-sama. Dan setelah mereka menonton film tersebut, mereka pun langsung kegirangan sendiri karena mereka ingin memiliki kisah cinta seperti pada dorama tersebut. Lantas karena pada dorama tadi ada adegan kisu, di sini Katsuki malah agak kepo apakah salah satu dari mereka ada yang pernah melakukan kisu. Dan ternyata ketika masih SMP, Ando pernah melakukannya di saat dirinya yang masih memiliki pacar. Lalu ketika Katsuki bertanya tentang pengalaman kisu dari Isaku, seketika itu Isaku malah teringat dengan Keiya yang kala itu pernah ingin berkisu dengan dirinya. Dan karena saat ini wajah Isaku terlihat agak memerah, sehingga Katsuki dan Ando pun mulai bertanya-tanya apa mungkin Isaku pernah berkisu bersama dengan Keiya. Seketika itu Isaku pun mencoba menyangkalnya bahwa dirinya tidak pernah melakukan kisu bersama Keiya. Namun beberapa hari yang lalu, Isaku sempat jalan bersama Keiya di festival dengan Keiya yang mengatakan bahwa mereka saat ini sedang melakukan kencan. Lantas tanpa disadari, di sini Isaku malah perlahan mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya dirinya memendam perasaan terhadap Keiya. Namun belum sempat Isaku mengungkapkan perasaannya tersebut, seketika itu Katsuki dan Ando pun malah menjadi kegirangan karena mereka menyadari tentang perasaan Isaku terhadap Keiya. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Mikio yang tengah dibawa anak buah kakeknya karena Mikio yang sehabis berantem dengan murid sekolah lain. Dan saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Mikio pergi meninggalkan bawahan kakeknya karena Mikio ingin menghampiri Isaku yang saat ini sedang berada di perpustakaan. Namun untungnya di situ sedang ada Keiya sehingga Mikio tidak bisa berbuat macam-macam terhadap Isaku. Lantas di sini Mikio pun dibuat terheran-heran dengan Keiya karena Keiya yang malah mengenakan seragam murid SMA. Dan setelah Keiya menjelaskan tentang alasan dirinya menyamar menjadi murid SMA, yakni agar dirinya bisa melindungi Isaku dari ancaman yang berbahaya, seketika itu Mikio malah seolah mengejek Keiya sebab yang dilakukan Keiya menurutnya cukuplah konyol. Keiya yang mendengarnya pun spontan menutup mulut Mikio dan meminta Mikio untuk jangan macam-macam terhadap dirinya. Lantas karena Isaku meminta Keiya untuk segera pulang, sehingga kini Keiya pun memilih untuk melepas Mikio. Namun seolah tak ada rasa takut, saat ini sepertinya Mikio memiliki sebuah rencana dengan ia yang akan meminta bantuan dari bawahan kakeknya. Lalu keesokan harinya ternyata rencana yang diinginkan Mikio kemarin, yakni agar dirinya bisa bersekolah di SMA yang sama dengan Isaku dan juga Keiya. Seketika itu Isaku pun merasa cukup terkejut, ditambah lagi Mikio tiba-tiba mengangkat Isaku seolah mereka berdua telah saling akrab satu sama lain. Namun di sini Keiya pun spontan mengambil Isaku dari Mikio karena Keiya tentu tak ingin Isaku dipegang sembarangan oleh pria lain.
Lantas ketika teman Isaku mencoba bertanya apakah sebelumnya Isaku sudah kenal dengan Mikio, saat ini tiba-tiba Isaku malah mencoba menyela perkataan Mikio karena di sini Mikio malah berusaha mengatakan kepada teman sekelasnya bahwa ia dan Isaku merupakan dari keluarga Yakuza. Yang mana Isaku tidak ingin sampai teman-temannya menjauhi dirinya setelah mengetahui tentang keluarga Isaku yang merupakan seorang Yakuza. Kemudian saat jam kosong, Isaku dan Keiya mencoba memberi peringatan kepada Mikio agar jangan membongkar tentang status keluarga Isaku. Dan meskipun awalnya Mikio tidak terlalu memperdulikan perkataan Isaku, di sini secara mengejutkan Mikio menerima permintaan Isaku, namun dengan syarat Isaku dan Keiya harus menerima dirinya sebagai rekan mereka. Dan karena tak ada cara lain untuk membungkam Mikio, sehingga akhirnya Keiya dan Isaku pun menerima permintaan dari Mikio. Lalu selang beberapa saat ketika Keiya sedang meminta pendapat kepada teman kelasnya tentang hal apa yang akan mereka tampilkan pada festival budaya, di sini Ando dan Katsuki mengusulkan pentas drama Romeo dan Juliet dengan Keiya yang akan menjadi Romeo, sedangkan Isaku yang akan menjadi Juliet. Yang mana alasan sebenarnya Katsuki dan Ando mengusulkan hal tersebut agar mereka bisa membantu Isaku supaya bisa semakin dekat dengan Keiya. Namun tak disangka ketika semua murid terlihat cukup setuju, tiba-tiba Mikio malah protes sebab ia juga ingin berperan sebagai Romeo menggantikan Keiya. Dan karena perdebatan mereka tak bisa terelakkan, sehingga di sini Mikio meminta suit dengan Keiya untuk memutuskan siapa yang terbaik menjadi Romeo. Dan singkatnya, karena Keiya kalah dalam suit tersebut, sehingga kini Keiya harus merelakan perannya sebagai Romeo kepada Mikio. Dan setelah itu, mereka pun langsung menjalankan sesi latihan sesuai dengan naskah yang telah dibuat Katsuki dan juga Ando. Namun karena Isaku terlihat sangat kaku dalam memerankan Juliet, ditambah lagi Keiya yang merupakan antagonisnya malah terlihat begitu agresif dalam memperebutkan Isaku, sehingga malah membuat latihan mereka kurang begitu lancar. Lalu ketika sedang istirahat, di sini Ando dan Katsuki mencoba meminta maaf kepada Isaku bahwa rencana mereka untuk mendekatkan Isaku dengan Keiya malah gagal. Isaku yang mendengarnya pun terlihat cukup senang karena kedua sahabatnya rela membantu hubungannya dengan Keiya. Waktu pulang sekolah pun tiba. Di sini Isaku benar-benar kacau dalam memerankan Juliet sebab Isaku sebelumnya tidak pernah melakukan pentas drama. Ditambah lagi karena Mikio seolah menggoda Isaku sehingga membuat Isaku tidak bisa fokus dalam latihannya. Dan tak lama setelah itu, ketika seluruh siswa telah pulang, di sini Isaku mencoba memerankan salah satu adegannya dengan Keiya yang sejak tadi sedang Isaku coba latih. Namun karena Isaku masih terlihat sangat kaku, sehingga membuat Keiya tak kuasa menahan tawanya. Lalu ketika Keiya mencoba membantu Isaku dalam menjalankan perannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Mikio yang saat ini sedang mengambil ponselnya yang ketinggalan. Lantas di sini Mikio pun mencoba menggoda Isaku dan Keiya sebab tadi seolah Isaku dan Keiya sedang melakukan kisu. Namun di sini Isaku dan Keiya pun mencoba membantahnya bahwa tadi mereka hanya sedang latihan adegan Romeo dan juga Juliet. Kemudian Isaku dan Keiya pun akhirnya pergi pulang setelah Keiya memberikan ponsel Mikio yang ketinggalan di kelas. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Isaku dan Mikio yang sedang melihat desain kostum untuk mereka nanti. Yang mana karena Isaku dan Mikio sudah merasa cukup cocok sehingga desain tersebut bisa segera dibuatkan. Lantas ketika pemeran yang lain sedang melakukan pengukuran kostum, rupanya pandangan Isaku pun tertuju kepada Keiya yang menurut Isaku harusnya yang berperan sebagai Romeo adalah Keiya. Mikio yang melihat Isaku pun seketika itu mencoba memancing Isaku apakah sebenarnya Isaku memendam perasaan terhadap Keiya. Dan karena Isaku tidak pandai menyembunyikan ekspresinya, sehingga Mikio pun sadar bahwa sebenarnya Isaku suka terhadap Keiya. Lantas di sini Isaku mencoba meminta kepada Mikio agar jangan mengatakan hal tersebut kepada Keiya. Lalu ketika Keiya tengah memandang ke arah Isaku, tiba-tiba Mikio mencoba mempermainkan Isaku dengan melambaikan tangan Isaku ke arah Keiya. Lalu ketika Isaku sedang pulang bersama Keiya, di sini Keiya terlihat agak dingin dengan Isaku, seolah Keiya merasa cemburu karena Isaku hari ini sangatlah dekat dengan Mikio. Namun meski begitu, di sini Keiya tetap meminta Isaku berhati-hati
sebab mereka juga tidak tahu apa yang sedang direncanakan Mikio terhadap mereka. Lalu keesokan harinya, saat ini lagi-lagi Mikio mencoba menggoda Isaku dengan menanyakan hal apa yang disukai Isaku terhadap Keiya. Dan karena Mikio mengancam akan membongkar rahasia dari Isaku jika Isaku tidak memberitahu hal yang disukai Isaku dari Keiya. Sehingga dengan terpaksa, Isaku pun memberitahu tentang semua hal yang ia sukai dari Keiya, mulai dari penampilan sampai pada kepribadian dari Keiya. Yang mana Isaku mulai jatuh hati kepada Keiya ketika pertama kali Isaku bertemu dengan Keiya. Namun di saat yang sama, ketika Isaku sedang membahas tentang Keiya, tiba-tiba Keiya datang menghampiri Mikio dan mengayunkan properti pedang tepat ke arah Mikio. Dan untungnya Mikio berhasil menghindari serangan Keiya, sehingga membuatnya pun tidak kenapa-napa. Seketika itu, Isaku dan yang lainnya pun merasa cukup panik dengan Keiya yang begitu agresif terhadap Mikio. Dan karena Keiya merasa telah membuat dirinya menjadi pusat perhatian, sehingga ia pun beralasan bahwa dirinya hanya sedang berlatih tentang perannya yang sebagai antagonis. Lalu ketika jam istirahat, saat ini Isaku tengah memarahi Keiya karena Keiya yang begitu ceroboh ketika berada di kelas tadi. Namun karena Isaku juga merasa bahwa tadi Keiya hanya ingin melindungi dirinya, sehingga akhirnya Isaku pun mencoba memanjakan Keiya dengan dirinya yang mengelus kepala Keiya layaknya seekor kucing. Lalu setelah itu tiba-tiba Keiya malah menarik Isaku ke pangkuannya, seolah Keiya saat ini sedang memanjakan putrinya. Dan di saat yang sama kita diperlihatkan Mikio yang saat ini diam-diam mendengar percakapan Isaku dan juga Keiya. Lantas kini Mikio pun menyadari bahwa sebenarnya Keiya juga diam-diam menyukai Isaku meskipun status Isaku yang merupakan majikan Keiya. Dan di sini sepertinya Mikio memiliki sebuah rencana agar dirinya bisa menghancurkan kebersamaan Isaku dan juga Keiya. Lalu tak lama setelah itu, ketika Keiya dan Isaku kembali ke kelas, di sini Keiya mencoba menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa yang ia lakukan kepada Mikio tadi hanyalah sebuah kesalahpahaman. Lantas yang lebih mengejutkannya lagi, di sini tiba-tiba Mikio juga membantu menutupi kesalahan Keiya dengan alasan Keiya tadi tidak ada niatan untuk menyakiti dirinya. Lalu ketika Mikio dan Keiya tengah menata meja, di sini Mikio mencoba untuk memancing Keiya. Apakah Keiya sudah pernah melakukan hal tersebut dengan Isaku? Sebab yang Mikio tahu harusnya orang seperti Keiya pastinya seringkali dikelilingi oleh banyak wanita. Selain itu Mikio juga menyarankan Keiya untuk menyatakan perasaannya kepada Isaku, atau jika tidak maka Isaku akan diambil oleh orang lain. Namun di sini Keiya malah bersikap dingin terhadap Mikio, seolah Keiya tidak ingin terpancing oleh perkataan dari Mikio. Beberapa hari pun berlalu. Setelah kostum para pemain telah jadi, di sini teman-teman Isaku pun terlihat cukup kegirangan karena kostum tersebut terlihat sangatlah cocok, terutama ketika Isaku mengenakan kostum Julietnya. Dan meskipun Isaku terlihat sangat cantik mengenakan kostum tersebut, namun akting dari Isaku masihlah terlihat sangat hambar, sehingga kecantikan Isaku berkebalikan dengan peran yang ia mainkan. Dan saking buruknya peran dari Isaku, sehingga membuat teman-teman Isaku jadi tak tega menegur Isaku, sebab Isaku yang telah berjuang sekuat tenaga dalam memerankan peran tersebut. Namun berbeda dengan Mikio, yang mana di sini ia pun terang-terangan mengatakan kepada Isaku bahwa akting dari Isaku memanglah sangat hambar. Seketika itu Isaku pun jadi agak cemas dengan aktingnya, yang mana nantinya malah membuat pentas kelasnya menjadi hancur. Lantas di sini Mikio menawarkan Isaku untuk latihan bersama agar ia bisa membantu Isaku dalam berlatih. Dan di sini awalnya Keiya agak menolaknya sebab ia khawatir jika Mikio akan macam-macam terhadap Isaku. Namun karena Isaku masih ingin melatih perannya bersama Mikio, sehingga kini Isaku pun tetap akan melanjutkan latihannya dengan Keiya yang akan menunggu sampai latihan dari Isaku telah usai. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Isaku, Keiya dan juga Mikio yang baru saja pulang setelah mereka melakukan latihan drama. Dan meskipun Isaku telah latihan sampai larut, namun akting dari Isaku masih saja terlihat kaku, seolah Isaku tidak ada bakat dalam berakting. Lalu di akhir cerita, ketika mereka sedang di depan sekolah, tiba-tiba Mikio menotongkan pisau tepat di leher Isaku, seolah saat ini Mikio sedang mengancam Isaku. Keiya yang tahu pun spontan menotongkan pistol ke arah Mikio agar ia ada perlawanan dalam menghadapi Mikio.
Namun ketika dalam kondisi seperti ini, tentunya Keiya akan merasa kerepotan sebab Isaku yang saat ini tengah menjadi sandranya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.